Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rokfinita Pratiwi. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi dari bukti transaksi dibuat jurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu menjadi laporan keuangan, atau bisa dari bukti transaksi langsung ke buku besar pembantu dan baru dijadikan laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual itu semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Terus data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi dan manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Sedangkan akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatannya itu dalam bertransaksi lebih cepat. Terus tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Terus laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi, dan semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Dan ini ada siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi yang dilakukan secara manual. Menu dan fungsi. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membuat menu utama, menu akun, dan kode bantu di Microsoft Excel. Nah, ini ada menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini, yaitu yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada menu data filter atau advanced filter. Ini untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Yang ketiga ada menu format cells column height untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat adalah fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Selanjutnya ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Selanjutnya ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Selanjutnya ada fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awal. Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, jadi nanti di Microsoft Excel ini ada beberapa sheet. Nah, yang pertama itu ada menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, pada pertemuan ini kita tadi yang sudah saya bilang di awal, kita akan membuat menu utama, menu akun, dan kode bantu. Nah, ini yang menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Itu juga ada tutorial membuat menu utamanya. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Ini yang udah saya tadi bilang, di sini ada beberapa sheet. Ada menu utama, akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laba rugi, dan neraca.
Ini saya mau bikin menu utamanya dulu. Yang pertama itu kita buat latar belakang. Kita klik insert, terus kita cari gambar di picture. Kita pindahin di sini dan kita sesuaiin aja. Ini udah ada latar belakangnya, lalu kita mau tulis di sini judulnya yaitu Excel Accounting. Jadi kita buat judulnya itu caranya insert, terus save. Di sini banyak, jadi tinggal pilih. Kalau saya pengen rectangles yang ini. Kita tulis Excel Accounting. Ini bisa kita ganti warna sesuai, menyesuaikan saja. Terus kita ganti mungkin fontnya, ukurannya juga kita udah seperti ini. Kita udah membuat judulnya Excel Accounting dan sekarang kita tulis nama perusahaan. Mungkin ini saya copy aja. Caranya masih sama, ini kita tinggal kecilin. Kita hapus, terus kita ganti nama perusahaan PT FEB YRC per 31 Desember 2020. Ini kita kecilin aja. Kita sesuaiin. Lalu kita buat menu-menunya. Menu-menunya itu pilih aja sesuai dengan keinginan. Ini jangan. Ini yang pertama ada akun. Kita ketik akun, kita copy. Ini kita sesuaiin, kita pindahin. Kita bikin 9 step ini. Pertama ada akun, terus yang kedua ada kode bantu, terus ada jurnal umum, ini udah saya ketengahin. Terus lalu kita
copy aja. Tinggal kita ganti aja, ini kita sesuaiin di sini. Terus selanjutnya habis jurnal umum itu ada buku besar. Terus selanjutnya ada buku besar pembantu. Terus ada jurnal penyesuaian. Terus ada neraca lajur. Terus ada laba rugi. Selanjutnya terakhir ada neraca. Nah ini kan udah saya buat. Oke, kita sesuaiin dulu aja. Nah setelah kita bikin menu-menunya, jadi kita mau melink ini biar ke sheet-sheet yang ada di sini gitu. Jadi fungsinya menu utama ini adalah untuk mengelink ke sheet-sheet yang tersedia di sini gitu. Terus jadi itu caranya. Sebentar. Nah sekarang kita lanjut gimana caranya biar menu akun ini bisa langsung ngelink ke sheet-sheet yang ada di sini ya. Yaitu caranya seperti ini. Ini klik, terus klik kanan. Di sini ada hyperlink. Nah, kita pilih yang place in this document. Terus kita sesuaiin tuh kan akun, berarti ke sheet akun. Terus kita klik OK. Nah, udah kan. Ini kan awalnya tuh kayak gini nih. Kalau misalnya tanda panah tuh kayak gini kan, ke menu akunnya itu kayak gini. Nah, sekarang tuh udah kayak gini tanda panahnya. Jadi kalau misalnya diklik langsung ke sheet akun seperti itu. Dan ini juga sama, udah bantu. Kita klik kanan, hyperlink, place in this document, terus sama kita sesuaiin ke sheet kode bantu. Nah ini juga jurnal umum, ini buku besar. Oke, ini juga buku besar pembantu. Oke, hyperlink, penyesuaian, ini neraca lajur. Jadi kalau di laptop saya biasanya kan ada link gitu. Nah kalau ini hyperlink kayak gitu. Kalau itu juga ada yang link doang kayak gitu. Dan ini terakhir neraca. Nah sudah, jadi
Jadi kalau misalnya ini menu utama, jadi kalau misalnya kita klik ini langsung ke sheet akun seperti itu. Nah, ini yang tadi kita udah membuat menu utama sama kayak gini. Ini contohnya 31 Desember 2019, tapi kita bikin yang 2020. Nah, kita selanjutnya mau pembuatan sheet daftar akun. Ini contohnya, saya juga udah buat di Excel-nya di lembar akun atau sheet akunnya. Nih. Seperti ini, dan sekarang kita mau ngedrop list si pos saldo sama pos laporan. Kita contohnya lihat di sini. Drop list data validation. Jadi di pos saldo ini kan ada data, itu ada debit sama kredit aja kan. Jadi kita gimana caranya biar kayak nggak satu-satu gitu loh. Jadi kita tinggal kayak masukin gitu. Nah, kita langsung aja contohin. Nih ya. Contoh nih aset. Kita pos saldo, tadi pos saldo itu isinya ada debit sama kredit. Itu caranya kita klik aja nih kolomnya, terus ke data, terus kita pilih data validation, kita pilih data validation lagi. Nah, ini di setting, terus di allow-nya itu any value-nya diganti jadi list, terus ignore blank-nya itu di uncheck list. Terus search-nya itu tadi berarti debit, kredit, strip. Jadi ada komputer atau laptop yang pakai titik koma gitu. Nah, kalau laptop saya nggak bisa pakai titik koma, jadi pakai koma. Tuh, kita klik OK. Nah, di sini udah ada ini. Jadi kayak pilihan gitu, debit apa kredit. Jadi kita kayak nggak usah tulis satu persatu kayak gitu. Ini kita tadi aset itu debit, kita klik debit. Nah, kalau misalnya kita pengen langsung ke bawah gitu, kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi yang kredit itu akumulasi penyusutan kantor sampai pendapatan lain-lain. Penyusutan kantor. Nah, ini udah saya ganti, ini udah jadi kreditnya. Terus selanjutnya ke daftar akun yang pos laporan. Sama tadi itu isi pos laporan itu cuma ada neraca dan laba rugi. Kita buat sama, kita klik data, terus data validation settingsnya allow-nya kita ganti jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list. Tadi ada neraca, laba rugi, strip. Oke. Nah, ini pos laporan, tadi ini neraca ya. Neraca. Kita klik 2 dan kita lihat, balik lagi ke PPT. Laba rugi itu dari pendapatan sampai beban lain-lain. Ini berarti kita ganti aja. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, oh ya, kan tadi di PPT itu yang akumulasi penyusutan kendaraan ini kan di debat, harusnya kan di kredit. Kenapa di debit? Bisa juga di debat tapi dia nulis saldonya itu di debat tapi harus ada tanda kurungnya kayak gitu. Cuman saya buatnya di sini di kredit karena biar enak aja gitu. Terus selanjutnya ini juga udah ada caranya tadi. Ini tadi udah saya praktekin. Ini juga. Nah, sekarang membuat kode bantu. Kita masih sama, kita mau ngedrop list. Jadi di sini nanti ada daftar kode bantu. Nah, daftar kode bantunya itu yang kita bakal kita drop list itu yang di kolom piutang. Di sini juga ini sama aja caranya, ini ada caranya juga. Kita langsung praktekin aja. Ini kita ke sheet kode bantu, ini udah saya buat ininya, datanya udah saya input. Nah, ini kan status masih kosong, jadi kita drop list tuh. Tadi status itu isinya ada utang sama piutang. Caranya sama, diklik dulu, terus data validation, lalu kita ganti jadi list, ignore blanknya kita uncheck list, searchnya itu piutang, koma utang, koma strip. Oke. Nah, tadi toko Alfatan itu piutang ya, berarti kita klik piutang. Nah, apa ada yang salah? Benar, piutang semua. Terus Syadid tadi ini kita data validation list utang strip. Kita cek lagi Rafifa dan Afan utang, jadi ini kita ganti. Terus toko Alfatan kita iniin lagi blank, koma strip. Oke. Toko Alfatan tadi piutang, PT Sandalnya utang. Oke. Utang ya guys. Dah seperti ini. Nah, jadi kode bantunya udah kita, kolom status sudah kita drop list. Terus yang di sheet akun juga kolom pos saldo dan pos laporannya udah kita masukin pakai drop list. Selanjutnya apa? Oh, udah. Berarti segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.